Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel DK Teknik. Oke, untuk semua para teknisi ponsel Indonesia atau user setia DK Teknik, tetap selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mencari rezeki ya. Oke, di video kali ini saya kedatangan pasien servis yaitu Redmi Note 8 ya. Dan ini sering sekali kerusakan yang sinyal dan wifi hilang ya. Versi pita basisnya tidak diketahui ya, ketika dicek IMEI di bintang pagar 06 pagar, IMEI tidak diperoleh ya. Ini beda kasus dengan kerusakan sebelumnya. HP ini sebelumnya sudah pernah masuk di tempat saya ini ya. Ini kondisi baterainya sebelumnya sudah rusak seperti itu ya, karena dulu waktu pas datang sudah pernah dibongkar pokoknya ya. Ini kemarin sekitar 1 bulan yang lalu ini saya ganti IC SDR nya ya, namun selang 1 bulan kembali rusak sinyal wifi dan ininya hilang ya. Tapi sebelumnya di sini saya sudah ngomong ya, sudah saya terangkan kepada usernya, jikalau memang IC SDR nya diganti, saya pasti yakin suatu saat IC CPU nya juga yang bermasalah ya. Saya sudah bilang kepada usernya seperti itu. Ini kerap sekali ya terjadi kerusakan seperti ini ya di HP tipe Redmi Note 8 ya. Kerusakan tiba-tiba sinyal hilang. Nah, ketika dicek di versi pita basisnya hilang, itu sudah pasti untuk sinyal dan wifi nya tidak bisa ya. Namun untuk pengecekan kasusnya ini berbagai macam maksudnya analisa ya. Kalau di sini biasanya saya menganalisa saya hafalkan di cara cek IMEI ya. Nah, kalau IMEI 0 biasanya itu larinya di SDR ya. Nah, kalau IMEI ada terus baseband hilang itu biasanya di CPU atau IMEI tidak diperoleh, begitu ya laporannya ya. Oke, di sini saya zoom, saya perbesar. Oke, di sini saya akan coba untuk merehat ya atau menggoyang IC SDR-nya ya. Oke, di sini saya blower, akan saya goyang ini untuk IC-nya ya, IC SDR-nya ya. Apakah penyebabnya timahnya longgar atau gimana, ini bisa ya. Ini saya rehat terlebih dahulu sebelum mengecek kerusakan yang lain ya. Oke, teman-teman yang baru bergabung bisa like, komen, dan subscribe ya. Oke, dan jangan lupa saksikan juga video saya Redmi Note 8 ya, yang kemarin penggantian IC SDR ya. Itu kasusnya kerusakannya di sinyal ya. Namun untuk analisa berbeda kasus dengan yang ini ya.
Oke, di sini sudah saya rehat, sudah saya goyang untuk IC-nya. Tunggu dingin terlebih dahulu. Tunggu dingin baru dites ya. Kerusakan tipe seperti ini sering bermacam-macam ya. Kebetulan saya juga sering ya dapat kasus seperti ini ya. Ini saya rebal untuk IC SDR nya, ada yang tahan lama ya, ada yang tahan sampai berbulan-bulan bahkan tahunan ya, kalau memang jika IC SDR nya bagus ya. Namun ada juga yang setelah penggantian SDR ada yang sekitar 1 bulan itu IC sinyalnya bermasalah lagi ya. Ini kerap sekali terjadi di tipe HP Redmi Note 8 seperti ini ya. Ini sering terjadi ya. Oke, di sini saya masukkan kartu provider Telkomsel ya untuk kartunya ya. Bismillah. Oke, untuk handphonenya sudah menyala. Di sini saya bantu menggunakan charger karena baterainya juga bermasalah ya. Baterainya juga bermasalah, sering mati sendiri untuk handphonenya ya. Karena baterainya robek tadi ya. Itu udah lama sebetulnya. Jadi sekalian usernya bilang kalau mau diganti sekalian. Oke, cek di bintang pagar 06 pagar tetap sama ya, email tidak diperoleh. Tetap sama, versi beta basis juga tidak diketahui ya. Oke, di sini tadi sempat saya skip videonya karena sudah saya ganti IC SDR-nya ya. Dan coba saya ganti habis 2 kali tetap sama saja ya. Oke, di sini saya putuskan untuk merebal IC CPU ya. IC CPU Qualcomm SDM 6125 ya. Untuk CPU tipe Redmi Note 8 ini ya. Oke, di sini saya akan melepas IC CPU-nya saja. Untuk IC MMC-nya ini tidak saya lepas ya. Ini saya rebal untuk IC CPU-nya saja. Oke, untuk merebal IC CPU tipe ini di Redmi Note 8 ini ya. Ini lemnya ya, lem hitam ya, agak sedikit keras. Gunakan angin yang sedikit saja dan panas yang sedikit saja. Di sini saya menggunakan blower di angin 4 dan untuk panasnya di 350 derajat ya. Tidak usah terlalu panas, yang penting pelan saja. Yang penting pasti aman, titiknya tidak brodol ya. Tapi tenang saja teman-teman, pasti insya Allah berhasil ya, karena titiknya untuk tipe ini untuk PCB nya sangat kuat ya menurut saya. IC nya dan tipe boardnya, motherboardnya ini tipe Redmi Note 8 ini kuat ya, beda dengan HP-HP tipe yang baru-baru ini ya. Menurut saya boardnya itu terlalu tipis dan ya begitulah zaman ya. Oke, di sini untuk melepas IC CPU-nya saya percepat videonya karena di sini saya menggunakan pelan-pelan ya, tidak terburu-buru ya. Jadi nanti supaya aman, supaya titiknya tidak brodol, dan yang paling utama adalah IC-nya aman ya, tidak pecah nanti ya. Oke, bersihkan sisa-sisa lem di pinggir, itu yang pertama. Lanjut, panasnya jangan dipanteng ya untuk blowernya ya, ini diputar-putar terus ya. Ini saya percepat ini untuk videonya, jangan dipanteng ya, nanti IC nya bisa rusak. Oke.
Oke, diputar terus-terus. Oke, congkel dulu bagian sisi pojok ya, pojok IC ya. Lanjut. Oke, IC-nya sudah terangkat ya teman-teman, seperti itu. Dan alhamdulillah untuk titiknya di sini insya Allah aman ya, titiknya aman ya. Oke, di sini akan saya percepat juga untuk proses membersihkan lemnya. Oke teman-teman, ini adalah penampakan yang sudah saya bersihkan, sisa-sisa lemnya yang ada di motherboard dan juga di IC CPU ya. Dan pastinya di sini sudah saya cetak ulang kembali ya, cetak ulang kembali. Di sini lanjut proses pemasangan ya. Di sini tambahkan flux sedikit saja, jangan terlalu banyak, nanti bisa kalau terlalu banyak flux nanti kena panas, ngangkat nanti IC-nya, titiknya nanti bisa geser ya, nanti IC-nya bisa geser ya. Sini saya tambahkan flux sedikit saja, baru nanti jika di waktu pemasangan agak setengah nempel baru ditambahkan flux ya. Nah, itu adalah trik saya memasang IC ya, pokoknya IC yang tipe CPU maupun IC power ya. Oke, presisikan untuk posisi IC-nya. Di sini udah ada samping, pasti di semua tipe HP ada titik bagian pojoknya ya, ada garisnya ya, garis pembatas IC-nya ya. Presisikan, pastikan benar-benar presisi di garisnya ya. Oke, di sini saya tutupi untuk IC MMC-nya menggunakan MMC bekas ya, agar panasnya tidak terlalu over ya ke IC MMC ya. Karena di sini IC MMC-nya tidak saya lepas ya. Oke, lanjut putar-putar blower. Di sini saya tambahkan untuk panasnya. Di sini saya menggunakan panas di 365 ya, dan anginnya di 4,5 ya. Ini saya tambahkan untuk proses pemasangan ya. Nah, teman-teman wajib untuk mengetahui setelan blower yang sering Anda gunakan ya, karena setiap blower masing-masing mempunyai kadar suhu dan angin yang berbeda-beda ya. Ya nggak perlu, maksudnya nggak terlalu alatnya yang sederhana saja, maksudnya tidak terlalu bagus ya. Tapi yang penting untuk teman-teman harus hafal untuk setelan angin dan panasnya ya, agar tidak melembung, untuk PCB-nya tidak melembung ataupun IC-nya pecah ya. Itu sangat berisiko tinggi ya untuk ini. Untuk proses rebel CPU ini antara ini ya, hidup dan mati ya, bisa dibilang seperti itu, karena posisi HP-nya hidup, tapi dalam posisi hidup tidak bisa dibuat apa-apa juga untuk handphonenya ya. Ini kalau posisi kerusakan seperti ini ya, pokoknya lumayan keluar duit banyak ya. Tapi aman ya, di sini saya sudah sering menerapkannya. Rebel CPU untuk tipe ini aman ya, karena HP yang saya pakai untuk merekod ini juga HP bekas rebelan CPU juga ya. Ini tipe Redmi Note 8 juga, dan alhamdulillah sudah 1 tahun lebih juga aman ya, masih aman untuk sinyal dan wifi nya.
Oke, pelan-pelan, sambil ditekan, sambil diangkat blowernya, jangan pokoknya diputar terus ya, jangan dipanteng ya, jangan dipanteng di tengah ataupun di pinggir ya, jangan dipanteng ya, pokoknya diputar-putar terus. Sambil diberi tekanan sedikit menggunakan pinset ya. Sambil digoyang sedikit ya, biar pas gitu ya. Oke, ini adalah penampakannya. Di sini karena ini mesinnya panas, full rata panas ya ini ya. Di sini saya gunakan ini ya, kipas ajaib. Ini saya menggunakan kipas ajaib bekas, ini kipas anak saya ya ini ya. Membantu proses cepat dingin ya ini ya, agar cepat dingin. Oke, sambil bersihkan sisa-sisa fluk ataupun cek ya kapasitor ataupun resistor di samping IC CPU yang geser atau ada yang gandeng gitu ya, biar tidak biar nanti tidak panik ya, biar tidak panik ketika pengetesan. Oke, cukup ya untuk mesinnya, ini sudah dingin ya. Lanjut pasang plat pendingin IC nya kembali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini sambil jantung berdebar-debar, rasanya mau copot ya, karena HP-nya ini posisi hidup. Ini harus hidup ya, kalau nggak hidup ini bisa mumet nanti kitanya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sini handphonenya menyala. Di sini langsung saya pasangkan kartu ini kartu saya ya, kartu Telkomsel. Usahakan setiap pengecekan penggantian sinyal atau apa menggunakan provider yang sinyalnya paling kuat di lokasi Anda ya, nanti agar tidak salah langkah ya teman-teman. Ini saya baut dulu. Biasanya setelah dilakukan rebalan seperti ini loadingnya agak sedikit lama ya, tapi nggak apa-apa, santai aja, jangan panik ya. Yang penting setelah direbal hidup ya, kalau nggak hidup kita yang mumet nanti ya. Soalnya untuk kerusakan seperti ini usernya taunya HP-nya hidup ya, kalau mati nanti bisa berabe ya. Oke, di sini karena mesinnya agak lumayan panas juga, di sini saya bantu dinginkan menggunakan kipas ya. Oke, dan ini sinyalnya sudah muncul, ada tulisannya Telkomsel dan tanda pagar sinyalnya sudah naik ya, full mentok ya. Oke, di sini untuk jaringannya sudah mentok full 4G ya. Lanjut,
cek bagian wifi. Ini juga sudah muncul ya, ini banyak wifi. Ini coba saya sambungkan wifi di tempat saya. Oke, dan wifi nya sudah menyala. Mantap ya teman-teman. Untuk email di sini pasti juga sudah keluar ya. Untuk emailnya sudah keluar. Oke, untuk versi pita basisnya di sini sudah pasti keluar ya. Ini ya, pita basisnya sudah keluar. Oke, untuk kerusakan Redmi 8 seperti ini ya. Ini habis tadi saya ganti SDR-nya ya. Tetap sama saja ya. Oke ya, seperti tadi untuk kerusakannya. Oke, sekian video dari saya, semoga bisa membantu dan bisa menambah wawasan Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan video-video terbaru dari TK selanjutnya. Dan jika Anda bertanya, monggo silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.